Halo, saya Heidi Christian Repi, mahasiswa manajemen pendidikan di Universitas Negeri Manado. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait isu-isu kritis pendidikan, tugas dari Dr. Paulus Tuera MPD, dan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengambil topik tema yang menarik. Topik tema yang menarik berdasarkan pengamatan saya mengambil terkait diskriminasi pendidikan sekolah luar biasa. Adapun alasan kenapa topik ini saya angkat, karena melihat keadaan anak kebutuhan khusus baik dari sisi pendidikannya, pengakuan masyarakatnya, kompetensi gurunya, dukungan pemerintah, dan bahkan terdapat ada eksploitasi di sana. Nah, isu krisis yang saya amati sejak saya mengabdi di Nusa Tenggara Timur. Selama setahun saya memberi diri untuk menjadi guru di salah satu sekolah luar biasa di Manggarai Timur. Dari sanalah saya melihat kesenjangan itu didapati. Pertama, kesenjangan yang saya temui di sana adalah tentang pengakuan masyarakat terhadap anak kebutuhan khusus. Sebagian masyarakat di sana, wawasan tentang anak kebutuhan khusus itu masih sangat minim. Dampaknya, mereka kadang kesulitan untuk menangani. Bahkan untuk menyekolahkan mereka di sekolah luar biasa pun dianggap mereka itu buang-buang waktu. Bahkan sekolah luar biasa pun dianggap adalah bukan sekolah seperti umumnya. Bagi mereka, sekolah luar biasa itu seperti rumah sakit, rumah bagi orang-orang sakit. Itulah hal pertama yang saya coba selidiki dan berkomunikasi dengan beberapa masyarakat yang awam. Kedua, melihat minimnya pengertian bahkan sosialisasi dengan adanya keberadaan khusus, sehingga pemerintah pun kurang mendukung. Perihal mendukung ini saya lihat dari sisi keberadaan sekolah itu. Sekolah tersebut masih belum ada pengembangan yang berarti. Di sana, baik dari sisi fasilitas, pembelajaran, bahkan fasilitas lainnya lambat berkembang. Program-program pemerintah pun bagi sekolah luar biasa terkesan masih sebelah mata. Padahal anak kebutuhan khusus pun punya hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak normal lainnya. Ketiga, kesenjangan itu ternyata datang juga dari guru itu sendiri. Guru di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Timur, beberapa saya lihat datang mengabdi bukan dari latar belakang pendidikan khusus, karena terjadi kekosongan pendidik di sana, sehingga kebijakan dari sekolah menarik para guru-guru yang sukarela, walaupun tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa, asalkan mereka mau dan tulus untuk mengabdi, mereka diajak untuk menjadi guru di tempat itu. Hal ini sebenarnya bukan masalah inti, namun pelaksanaan pembelajarannya menjadi keliru. Ketika seiring waktu saya bersama dengan para guru yang memberi diri, walaupun bukan berlatar belakang pendidikan luar biasa, ketulusan mereka sangat bulat, namun ada beberapa teknis pembelajaran yang ternyata masih keliru. Ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana menjadi pendidik bagi anak kebutuhan khusus. Awalnya sekolah menerapkan pembelajaran asalkan sudah ada guru dan siswa di dalam kelas, dan proses pembelajarannya lebih kepada cara bermain agar siswa senang. Dan saya lihat prosesnya juga, kegiatannya asalkan siswa itu sudah ada pendampingan secara
Cara kekeluargaan pun mereka anggap itu sudah hal yang baik. Nah, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan guru itu sendiri, namun tidak ada cara lain yang dapat mereka lakukan selain membuat anak itu seperti keluarga sendiri. Nah, yang saya maksudkan di sini, yang saya kritisi adalah siswa-siswa anak kebutuhan khusus ini jika sudah masuk sekolah lingkungan pendidikan, sekolah luar biasa, mereka ada proses pembelajaran seperti anak-anak normal lainnya, berupa perencanaan, proses pembelajaran, dan mereka juga ada program-program tahunan, bulanan, bahkan program-program individual. Melihat anak khusus yang begitu beragam karakteristiknya, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan lain sebagainya, tentu mereka butuh pendekatan yang khusus. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan masalah bagi anak khusus. Pas saya bilang mereka terdiskriminasi. Dari sisi kompetensi guru saja, mereka kekurangan sosok-sosok pendidik. Kalaupun ada pendidik yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, di sana pun menjadi tantangan tersendiri bagi guru, karena dia harus terus mengupdate kemampuan yang berkembang, karena pendekatan bagi anak khusus itu unik, maka programnya bisa individualis. Contohnya autis. Memang autis penanganannya agak rumit. Rumitnya mereka harus didampingi oleh guru. Jadi satu guru, satu murid. Ini terkesan memang menguras energi. Namun begini adanya sekolah luar biasa. Jadi menjadi PR bagi kita semua yang berbasis seperti ini. Dan keempat, hal yang paling menyakitkan saya ini adalah anak berkebutuhan khusus ini ternyata banyak tereksploitasi. Yang saya maksudkan di sini tereksploitasi baik dari sisi keberadaan anak itu tersendiri. Ada beberapa wilayah yang saya lihat anak berkebutuhan khusus dijadikan objek kasih untuk menarik bantuan-bantuan dari orang lain, seperti tunanetra yang dibatasi hanya pada kemampuan menjual barang, hanya berbelas kasihan. Padahal dalam pendidikan luar biasa, mereka adalah anak-anak yang punya banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik itu dikembangkan secara internal siswa itu sendiri maupun dukungan eksternal. Ada banyak keterampilan yang bisa mereka kembangkan, berupa musik, bermain musik, menyanyi, bahkan ada pengetahuan tertentu yang mereka kritis. Mereka juga bisa mendapatkan tempat yang layak dan bisa mengembangkan pendidikan ke jalur selanjutnya. Yang didapati mereka seperti dibatasi. Eksploitasi selanjutnya yang saya temui di lapangan, terkadang ada anak berkebutuhan khusus yang punya kemampuan lebih dibanding teman-teman yang lain, entah itu dari sisi olahraga, bahkan dari sisi keterampilan melukis dan lain-lain. Nah, ada kesalahpahaman di sini. Terkadang ada siswa yang sangat menonjol di sekolah dan bisa membawa image baik bagi sekolah. Terkadang anak-anak seperti ini bahkan saya lihat pernah ada yang tidak diluluskan dengan alasan agar supaya dia masih menjadi siswa tetap di sekolah itu, yang tujuannya memang terkesan baik. Terkesan baiknya adalah agar dia bisa ikut lomba di tahun selanjutnya. Nah, inilah beberapa hal kesenjangan yang saya temui, yang harus saya kritisi dalam isu-isu pendidikan khusus pendidikan sekolah luar biasa. Jadi melihat kondisi ini berdasarkan pengalaman setahun di Nusa Tenggara Timur, Manggarai Timur, saya terlibat langsung melihat kondisi ini. Solusi yang saya ambil melihat kondisi ini memang tidak merubah banyak hal, tapi setidaknya memberi dampak pengertian bagi pemerintah, masyarakat, dan guru-guru yang terlibat di sekolah itu.
langkah yang saya ambil kemarin adalah pertama penyesuaian diri dengan guru, siswa, dan lingkungan masyarakat, terlebih khusus dengan lingkungan pendidikan. Karena saya dapati mindset pengertian masyarakat tentang anak khusus yang saya akan ceritakan bahwa pernah ada anak khusus yang saya temui di lapangan. Menurut mereka, anak ini adalah anak kutukan. Ada beberapa orang menyatakan hal itu, dan beberapa pun sudah memahami, sehingga anak-anak ini terkadang dibawa ke pedalaman kepada orangnya dan bahkan diasingkan. Karena berdasarkan cerita mereka, anak-anak ini terkadang tanda petik anak-anak yang membawa sial di lingkungan keluarganya. Namun itu hanya beberapa oknum keluarga yang mengatakan. Saya percaya masih banyak yang menganggap positif kehadiran mereka. Pendekatan yang saya lakukan adalah sosialisasi yang saya buat berupa video dokumentasi, proyek video dokumentasi untuk SLB itu sendiri. Jadi saya merekam semua aktivitas saya sebagai guru sekolah luar biasa, bagaimana membuat pendekatan, proses pembelajaran, dan kreativitas media pembelajaran untuk anak khusus. Saya expose, saya publish secara online, dan luar biasanya ada momen tertentu tepat di Hari Pendidikan Nasional, saya dan teman membuat pameran secara kolektif dihadiri pemerintah, masyarakat, dan sekolah-sekolah reguler lainnya. Dampaknya sangat positif. Ketika video itu ditayangkan, mendapat pengakuan dari dinas setempat. Bahkan Bupati pun merespon baik. Video yang saya cetak bentuk CD dan dicetak sebanyak 100 lebih itu dibeli semua, baik masyarakat, dinas, dan diambil oleh bupati. Mungkin mereka tergugah dengan video-video itu sehingga bupati memberi bantuan kepada sekolah luar biasa di tempat itu. Bantuan berupa buku, kursi roda, dan lain sebagainya. Nah, itulah solusi yang coba saya terapkan di lapangan dan ada sedikit dampak. Melalui sosialisasi itu pun saya lihat mulai berdatangkan bantuan-bantuan di sekolah, karena mereka sadar anak khusus ini bukan sekolah seperti rumah sakit menampung orang-orang sakit, tapi mereka adalah lembaga pendidikan yang menampung anak yang berkebutuhan khusus, tapi proses pembelajarannya khusus dan terarah, punya visi dan tujuan. Itulah solusi yang berdampak pada pengakuan masyarakat dan dukungan pemerintah. Ketiga, menyangkut kompetensi guru. Dalam proses pengabdian setahun, kami pun melakukan share kegiatan, share pendekatan dengan cara kita melakukan rapat dan pelatihan bersama, bagaimana mengemas media pembelajaran untuk anak khusus tunanetra, bahkan autis. Berbicara soal eksploitasi, di sana kami coba membuat pandangan-pandangan di mana anak-anak khusus ini punya jenjang pendidikan yang jelas. Manakala mereka bisa punya keterampilan, kemampuan, ada jenjang-jenjangnya. Bahkan kami memberi pemahaman bahwa anak-anak khusus ini punya lapangan pekerjaan dan mereka punya hak yang sama untuk selesai dari pendidikan dan mendapat pekerjaan. Walaupun ini semua adalah masalah kita bersama, tapi mulailah dari lingkungan kita, baik itu keluarga, sekolah, dan semoga ini akan berdampak pada lingkungan pemerintah, terlebih kepedulian negara terhadap anak khusus. Sekian, terima kasih, itu dari saya, Heidi Christian Repi. Semoga presentasi ini bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh NER. Terima kasih, sehat selalu NER, dan salam pendidikan. Halo, saya Heidi Christian Repi, mahasiswa manajemen pendidikan di Universitas Negeri Manado. Kesempatan ini
Saya akan mempresentasikan terkait isu-isu kritis pendidikan, tugas dari Dr. Paulus Tuera MPD, dan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengambil topik tema yang menarik. Topik tema yang menarik berdasarkan pengamatan saya mengambil terkait diskriminasi pendidikan sekolah luar biasa. Adapun alasan kenapa topik ini saya angkat, karena melihat keadaan anak berkebutuhan khusus baik dari sisi pendidikannya, pengakuan masyarakatnya, kompetensi gurunya, dukungan pemerintah, dan bahkan terdapat ada eksploitasi di sana. Nah, isu krisis yang saya amati sejak saya mengabdi di Nusa Tenggara Timur. Selama setahun saya memberi diri untuk menjadi guru di salah satu sekolah luar biasa di Manggarai Timur. Dari sanalah saya melihat kesenjangan itu didapati. Pertama, kesenjangan yang saya temui di sana adalah tentang pengakuan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagian masyarakat di sana wawasan tentang anak berkebutuhan khusus itu masih sangat minim. Dampaknya mereka kadang kesulitan untuk menangani, bahkan untuk menyekolahkan mereka di sekolah luar biasa pun dianggap mereka itu buang-buang waktu. Bahkan sekolah luar biasa pun dianggap adalah bukan sekolah seperti umumnya. Bagi mereka sekolah luar biasa itu seperti rumah sakit, rumah bagi orang-orang sakit. Itulah hal pertama yang saya coba selidiki dan berkomunikasi dengan beberapa masyarakat yang awam. Kedua, melihat minimnya pengertian bahkan sosialisasi dengan adanya keberadaan anak khusus, sehingga pemerintah pun kurang mendukung. Perihal mendukung ini saya lihat dari sisi keberadaan sekolah itu. Sekolah tersebut masih belum ada pengembangan yang berarti. Di sana, baik dari sisi fasilitas, pembelajaran, bahkan fasilitas lainnya dapat berkembang. Program